setelah sadar bahwa ternyata ya potret Yesus yang digambarkan oleh Kristen ternyata rambutnya panjang ya. Kristen yang melukis penggambaran Yesus itu nggak pernah ada yang botak ya. Jamaknya rata-rata yang digambarkan adalah ganteng, rambutnya panjang ya, malah lebih panjang dari rambut Pak Dance Mumek ya. Nah ini dia lukisan penggambaran Yesus, rambutnya panjang nggak ya? Ya panjang banget, dan saya udah lakukan pengamatan serius ya, membandingkan langsung rambut Pak Dance versus Yesus Kristus. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, silakan simpulkan sendiri mana yang rambutnya lebih panjang. Inilah website dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Nah, ini adalah tenaga kependidikannya. Nah, di sini sebelumnya di bagian sini di bawah staf akademik ya, di atasnya staf bagian perpustakaan, di sini ada nama Dance Mumek MTH. Nah, sekarang sudah kosong. Ini dia sahabat tampilan website yang saya rekam pada tanggal 3 Juli 2022 ketika nama Dance Mumek MTH masih tercantum di website yang sama. Jadi tanggal 3 Juli itu masih ada, setelah itu baru dibersihkan nama Dance Mumek dari website ini. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak, gondrong nih biar lurus, baru ngomong cocok dia jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak pakai MTH dari ini, itu MTH, itu abal-abal itu. Itu tidak kaleng-kaleng ya. Kaleng dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Dia sebetulnya mengembara dia kemari Pak, tidak jelas orangnya. Ini gelar di masa pejabat pendeta. Pertanyaannya, apakah setelah saya jadi muslim ini masih dipakai gelar ini? Ya, ini masih dipakai. Ini kan gelar perguruan tinggi. Ini bukan jabatan pendeta, tapi ini gelar perguruan tinggi. So kalau kita di mana lo bilang Migi Jo. Sekarang ternyata Pak Dance dengan sangat tegas membuktikan bahwa segala ijazahnya itu asli. Gelar magister teologi juga asli. Jabatan sebagai pendeta juga berdasarkan dokumen asli. Bahkan beliau ternyata pensiunan ASN bidang kepustakaan. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Next 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di Fakta Islam TV. Kami mengulas isu-isu terkait khasanah Islam serta relasi dengan agama-agama lain yang disajikan dalam analisis untuk menambah wawasan umat. Jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan sampaikan tanggapan di kolom komentar. Sahabat, pada 28 Juni lalu, ada seorang pendeta bergelar Magister Teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado bernama Dance Mumek MTH atau Magister Teologi bersyahadah di Mualaf Center Ayah Sofia, Manado, Sulawesi Utara. Beliau menyatakan diri masuk Islam setelah lama mempelajari Islam. Bahkan sebelum bersyahadah juga sempat berdebat cukup seru dengan
mualaf mantan penginjil juga, yaitu Ustadz Ahmad Kainama, atau saat masih Kristen bernama Agustinus Christoffel Kainama. Setelah berdebat, akhirnya Pendeta Dance Mume MTH dengan sukarela memilih Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sang Pencipta segala yang ada, Allahu Ahad, Allah Dia yang Esa, Allahu Somad, segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan mustahil diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan Dia. Allah tak terimajinasi dengan permisalan apapun. Laisa kamitslihi. Selamat datang di kebenaran Islam. Setelah Pendeta Dance, silakan yang lain menyusul. Islam terbuka seluas-luasnya bagi yang mendamba kebahagiaan dan kebenaran di dunia akhirat. Insya Allah Dia yang membuka pintu hidayah. And the angels, Yes. the messengers, Yes. and the prophet is the last messenger, Yes. the holy books, Yes. I believe. and the day of judgment, Yes. and Qadr. Yes also. And you don't understand your responsibility as a Muslim, Yes. Kau tahu tanggung jawab sebagai seorang muslim the shahadat, which is today, Yes. seperti syahadat hari ini, your daily prayers, Yes. ibadah sehari-hari, your Ramadan, to fast in month of Ramadan. Yes. Ramadan dan bulan puasa, You understand to zakat, Yes. zakat, and the belief on the day of judgment. Yes. dan percaya kepada hari penghakiman. Do you have any questions, or No. you're good? Okay. At this moment, we're going to ask for Bang Decha to follow us, Danche to follow us with the Shahada. Yes. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu anna anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu washhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I be witness that there is no other God there is no other God to worship to worship except except Allah. Allah. And I bear witness I be witness that Muhammad, Muhammad, peace be upon him, peace upon him, is the final a final and last messenger messenger for humanity. for humanity. Mabruk. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Welcome to Islam. Assalamualaikum. So now, dan sekarang you are now, Allah has changed, has erased all your bad deeds. dan Allah sekarang telah menghapuskan segala kesalahanmu, And so, since you are the cleanest from all of us, maka engkau lebih bersih daripada kami semua di sini. make big dua for everybody, Berdoalah kepada kami semua di sini to the success of Islam in the dunya. dan sebenarnya kebaikan Islam di dunia dan akhirat. Amin, inshallah. Sahabat, di sini di Fakta Islam TV saya akan mengulas informasi fakta apa yang terjadi pasca Pendeta Dance Mumek menjadi mualaf. Fakta pertama, nama beliau dihapus dari website yang sebelumnya memuat daftar nama pejabat, dan Pendeta Dance Mumek ini sebelumnya tercantum sebagai kepala perpustakaan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Ini dia websitenya. Nama Dance Mumek MTH sudah tidak ada lagi. Ya, ini kita lihat ya. Inilah website dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Nah, ini adalah tenaga kependidikannya. Nah, di sini sebelumnya di bagian sini di bawah staf akademik ya, di atasnya staf bagian perpustakaan, di sini ada nama Dance Mumek MTH.
Nah, sekarang sudah kosong. Ya, sudah kosong ya. Sudah kosong. Entah beliau dipecat, entah beliau didepak, atau alasan yang nyata bahwa beliau sudah tidak Kristen lagi. Ya, sangat mungkin ya, pantas ya. Karena memang sudah berbeda keyakinan. Yang pasti beliau telah memilih Islam, tentu tak diharapkan lagi berada di perguruan tinggi yang notabene-nya dibangun untuk menjalankan misi Kristen, yang jelas berbeda dengan akidah yang diimani Dance Mumek saat ini setelah jadi mualaf. Nah, beberapa waktu lalu saat saya melakukan profiling untuk mengenal pendeta Dance lewat informasi yang terpublikasikan di media online, saya sempat merekam layar website milik Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado ini, dan saya akan tampilkan website perguruan tinggi ini sebelum nama Dance Mumek MTH ini dihapus. Ya, kenapa saya lakukan itu? Karena saya memang sengaja rekam dari awal karena saya berpikir bahwa ada kemungkinan akan terjadi penghapusan dan pembersihan jejak digital sang pendeta yang bekerja di lembaga tertentu. Hal ini pernah terjadi pada Ustadz Yahya Waloni. Beliau mendirikan sebuah perguruan tinggi di salah satu wilayah di Papua. Beliau memimpin di perguruan tinggi itu, lalu kemudian beliau masuk Islam. Ya, tentu saja segala dokumentasi online terkait Yahya Waloni dibersihkan, sehingga tak ada lagi dokumentasi Yahya Waloni di situ. Nah, sehingga pada saat Yahya Waloni mengaku sebagai seseorang yang pernah mendirikan perguruan tinggi di daerah ini, lalu kita cari dokumentasinya, jelas udah nggak ada. Ntar orang akan bilang, Yahya bohong ya. Itu di sejarah pendirian perguruan tinggi tak ada nama beliau ya. Nah, saya pikir pendeta Dance Mumek ini ya bisa juga akan terjadi seperti itu ya. Misalnya dia mengaku pernah lulus S2 teologi dan jadi PTK di Sekolah Tinggi Agama Kristen. Tetapi semua rekam jejak yang pernah dipublikasikan di kampus yang memuat nama pendeta Dance dihapus. Yowes, kelar. Ternyata benar, bukan hanya dihapus, setelah itu banyak tuduhan negatif terhadap Pak Dance. Ya, mulai dari dituduh gangguan jiwa hanya karena beliau rambutnya panjang, hingga tuduhan titelnya abal-abal. Ini dia sahabat tampilan website yang saya rekam pada tanggal 3 Juli 2022 ketika nama Dance Mumek MTH masih tercantum di website yang sama. Jadi tanggal 3 Juli itu masih ada, setelah itu baru dibersihkan nama Dance Mumek dari website ini ya. Ya, ini dia tampilan website yang saya rekam pada tanggal 3 Juli 2022 ketika nama Dance Mumek ini Dance Mumek MTH ini masih tercantum di website yang sama. Jadi tanggal 3 Juli masih ada, setelah itu baru dibersihkan, nggak ada lagi nama Dance Mumek di sini ya. Ini cukup jelas ya sahabat bahwa tercantum dengan sangat jelas ada nama yang kepala perpustakaan bernama Dance Mumek MTH. Jelas ya, Dance Mumek MTH. Ya, itu di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Sekali lagi coba kita lihat di sini. Ya. Ya, kepala perpustakaan Dance Mumek MTH. Tertulis jelas ya, MTH. Bukan STH, bukan, tapi MTH di perguruan tinggi ya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Ini fakta ya. Jadi sebelumnya tercantum, tapi kemudian ya ini sudah hilang.
ya sudah hilang. Jadi kalau buka website yang baru sudah nggak ada lagi namanya di sini ya. Oke, nah itu yang bisa saya tunjukin di sini ya. Fakta kedua, Pak Dance Mumek dituduh MTH-nya abal-abal, dituduh mengidap gangguan jiwa, makanya rambutnya panjang. Siapa yang menuduh? Mari kita simak momen saat seorang pendeta menuduh Pak Dance Mumek bergelar MTH abal-abal bahkan gangguan jiwa. Dan bagaimana respon si bom-bom yang seperti dapat mainan baru? Ini dia. Tidak dipakai ya. Ini mantap Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Bom, jadi tahun 88 bersama-sama dengan beliau waktu pendidikan sekolah Alkitab. Jadi itu di Manado Pak. Jadi sekarang saya ada di pelayanan di Papua sekarang. Di mana Pak? Di mana? Jayapura? Ini di Dok 9 kita Pak, Jayapura Utara. Jayapura Dok Utara. 9. Oh ya, Dok 9. Ketika saya dengar, saya termasuk gregetan melihat Pak Dance ini. Jadi sebetulnya dia sudah tidak pantas lagi dikasih gelar pendeta. Jadi seperti Pak Bomon bilang tadi, pendoti sebetulnya dia. Iya. Iya betul. Pasar Pak. Jadi dia sekarang lagi stres Pak, lagi stres berat karena bertahun-tahun dia menggembala, jemaatnya mungkin cuma 2-3 orang Pak. Iya. Jadi tidak berkembang, makanya saya kaget dia bersyahadat dan saya katakan wah ini orang ini harus kita disiplinkan lah begitu. Jadi waktu sekolah Alkitab dia memang sudah ada gangguan jiwa Pak. Ya. Sudah ada gangguan jiwa. Betul Pak. Ya. Sudah ada gangguan jiwa. Betul Pak. Ya. Sudah ada gangguan jiwa. Betul Pak. Sudah. Ini Pak. Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biar terus. Baru khotbah itu bercanda terus bikin orang baru bercandanya kan ngawur. Jadi saya bilang Makanya dia punya rambut itu gondrong Pak. Gondrong nih biar terus. Baru cocok dia jadi pendeta. Iya, baru dia bilang MTH-nya itu MTH dari mana? Jadi ini tidak pakai MTH ini. Itu MTH itu abal-abal itu. Pendeta tidak. Kaleng dia. Sebenarnya dia tidak lulus kan? Tidak mungkin dia lulus itu. Tidak mungkin dia lulus. Ya, dia sebetulnya mengembara dia kemari Pak, tidak jelas orangnya. Dia cuma mau cari panggung saja sekarang. Dia mau terlibat dengan Kainama itu. Kainama juga ini di Papua itu orang sudah tidak senang dia Kainama ini. Tapi memang dia diluluskan. Memang dia diluluskan dari pendeta sekolah teologi. Tidak. Di sekolah kita dia tidak lulus. Kalau lulus saya tahu karena saya lama di sekolah itu begitu. Oh dia tidak lulus. Jadi mahasiswa abadi. Itu bohongan dia. So kalau kita di mana dia bilang pergi Jo. Ini gelar di masa pejabat pendeta. Pertanyaannya, apakah setelah saya jadi Muslim ini masih dipakai gelar ini? Ya ini masih dipakai. Ini kan gelar perguruan tinggi. Ini bukan jabatan pendeta, tapi ini gelar perguruan tinggi. Ya di Facebook muncul komen, tidak perlu pakai gelar STH, MTH karena kamu sudah Muslim. Ini bukan jabatan, gelar. Jadi ini masih tetap saya pakai, tidak apa-apa. Saya mengajar di pesantren atau di mana-mana saya pakai ini tidak apa-apa, tidak ada yang mempersalahkan saya. Lalu yang ini ijazah saya Magister teologi. Lalu ini transkrip saya Magister teologi. Jadi saya pikir, saya tegaskan berkali-kali, orang saling mempersalahkan itu adalah orang kanak-kanak rohani. Bertobat adalah ini semua sudah lengkap. Ada ijazah sekolah, diploma S1, S2, ada surat-surat kependetaan,
ya, sertifikat pendeta, surat tugas dan semacamnya. Saya pensiun tahun ini terhitung Februari, tanggal 1 Februari 2022. Masa kerja 36 tahun. Ya. Jadi saya selain pendeta, maksud saya pernah jadi pendeta. Sekarang saya mantan pendeta, sebab saya sudah mualaf. Ya. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selain saya mantan pendeta, saya pensiunan pegawai negeri. Ya. Iya. Ya. Oke, dan ini transkrip nilainya. Mari kita analisis secara cerdas dan berdasar fakta-fakta yang ada. Namanya pendeta Yance Yosef berbicara di Room Kanal Kristen, Pak Bom ya, menuduh Pak Dance Mumek bergelar MTH abal-abal, bahkan gangguan jiwa. Tentu ini tuduhan yang sangat serius, tidak main-main dan bakal menyeret segudang persoalan, atau bisa diseret ke kasus hukum karena menyangkut pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan di muka umum lewat media publik. Biasa kita kenal pasal Undang-Undang ITE. Apa nggak ribet tuh? Kenapa demikian? Begini, jika berambut panjang alias gondrong adalah ekspresi atau tanda pengidap gangguan jiwa, bagaimana dengan penggambaran Yesus Kristus yang diimani Kristen sebagai Tuhan? Karena Yesus digambarkan ganteng dan rambutnya panjang. Artinya, si pendeta Yance Yosef membuat kesimpulan bahwa karena gangguan jiwa, makanya rambutnya panjang. Artinya pula bahwa lelaki berambut panjang itu jadi indikator seorang pengidap gangguan jiwa. Lah, Yesus berambut panjang loh. Apakah bisa dikatakan Pak Yance yang menista Yesus? Silakan sahabat pikir masing-masing ya. Tapi memang, ya sekali lagi memang secara dalil di Bible memang ada ayat dari surat Paulus yang menjelaskan soal lelaki berambut panjang. Tepatnya bisa diperiksa di ayat 1 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Bunyinya demikian, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Sekali lagi ayatnya, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah tuh, berambut panjang itu kehinaan dalam ajaran Paulus. Indikator orang gangguan jiwa dalam keyakinan pendeta Yance Yosef. Ya, jadi berambut panjang bukan hal yang baik dalam kekristenan. Sekarang mari kita lanjutkan soal ini. Yang menggambarkan Yesus berambut panjang siapa? Jelas Kristen. Yang menyebut laki-laki yang berambut panjang sebagai orang yang gangguan jiwa siapa? Pendeta Kristen. Siapa namanya? Yance Yosef. Kalau asumsi yang sama diteruskan, maka sama halnya Pak Pendeta menuduh Yesus yang berambut panjang adalah Tuhan yang mengalami. Nah, kalian sudah simpulkan sendiri. Nah, wahai Pak Pendeta Yance Yosef, kalau Anda menuduh Pak Dance Mumek sebagai gangguan jiwa, dasarnya tuduhan itu adalah dilihat dari rambutnya panjang. Tentu Pak Dance masih bisa membantah, ya, karena beliau masih hidup sehat. Tapi bagaimana dengan lelaki berambut panjang lain yang digambarkan Kristen, yaitu Yesus Kristus yang diimani sebagai Tuhan oleh Kristen? Ini tentu sangat menarik, ya. Semoga Pak Pendeta, ya,
bisa bobo pules ya setelah menyampaikan pernyataan itu, setelah sadar bahwa ternyata ya potret Yesus yang digambarkan oleh Kristen ternyata rambutnya panjang ya. Kristen yang melukis penggambaran Yesus itu nggak pernah ada yang botak ya. Jamaknya rata-rata yang digambarkan adalah ganteng, rambutnya panjang ya, malah lebih panjang dari rambut Pak Dance Mumek ya. Nah, ini dia lukisan penggambaran Yesus, rambutnya panjang enggak ya? Ya, panjang banget. Dan saya udah lakukan pengamatan serius. Ya, membandingkan langsung rambut Pak Dance versus Yesus Kristus. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, silakan simpulkan sendiri mana yang rambutnya lebih panjang, ya. Jika orang yang gangguan jiwa tuh bisa dilihat dari rambutnya panjang, di sini mana yang lebih panjang? Yo, siapa yang lebih panjang rambutnya di sini? Nah, gawat men. Maka bertobatlah wahai pendeta Yance Yosef. Anda punya dua persoalan di sini. Pertama, Anda harus membuktikan secara ilmiah korelasi antara rambut panjang dengan gangguan jiwa. Dasar ilmiahnya apa? Orang yang berambut panjang jadi indikator gangguan jiwa. Yang kedua, sama aja Anda menuduh Yesus itu. Nah, simpulkan sendiri ya. Karena beliau digambarkan berambut panjang. Jadi, paham ya? Ini tuduhan yang Yance Yosef ini arahnya kemana? Ya. Persoalan lain adalah menyebut gelar MTH-nya abal-abal. Wow, bagaimana si pendeta Yance ini menuduh begitu? Jika MTH-nya abal-abal, padahal ijazah MTH-nya dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa, yang di situ juga pihak perguruan tinggi memajang nama pejabat pegawai tenaga kependidikan atau kepala perpustakaan adalah Dance Mume MTH. Dance Mume MTH. Gelarnya jelas dicantumkan di situ. Dance Mumek MTH, Magister Teologi. Jika itu abal-abal dan Pak Dance adalah gangguan jiwa, maka perguruan tinggi terseret dong ya, ikut terseret. Yaitu perguruan tinggi dan pejabat yang menandatangani ijazah juga abal-abal. Bahkan mengangkat gangguan jiwa sebagai kepala perpustakaan. Nah, jika Pak Dance sendiri yang bikin ijazah abal-abal, bahkan gangguan jiwa seperti yang dituduhkan, bagaimana gelar itu justru diakui di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa? Pemiliknya ditempatkan sebagai kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan, gudang literasi, dapur informasi ilmu pengetahuan. Masa iya dikepalai pejabat berijazah abal-abal dan pengidap gangguan jiwa? Silakan dipikir. Makanya tuduhan Pak Pendeta Yance Yosef ini bukan hanya menyeret Bapak Dance Mumek, tapi juga menciptakan persoalan terhadap perguruan tinggi Kristen di Manado itu. Artinya, jika tuduhan pendeta Yance itu benar, maka Pak Dance Mumek dari perguruan tinggi yang berada dalam masalah. Jelas? Namun jika sebaliknya, gelar MTH yang disandang Pak Pendeta Dance Mumek adalah benar, ijazahnya asli, perguruan tinggi juga mengangkat pejabat berijazah dan berkompetensi asli, yang bersangkutan juga sehat mentalnya, tidak ODGJ, maka yang bohong dan berdusta serta memfitnah adalah Pendeta Yance Yosef. Kemudian ada Pak Bom Bom yang ikut serta menyiarkan kebohongan Pak Dance
maaf Pak Yance, ya, maka Pak Bom juga bisa ikut terseret. So kalau kita di mana lo bilang pergi Jo. Sekarang ternyata Pak Dance dengan sangat tegas membuktikan bahwa segala ijazahnya itu asli. Gelar magister teologi juga asli. Jabatan sebagai pendeta juga berdasarkan dokumen asli. Bahkan beliau ternyata pensiunan ASN bidang kepustakaan. ASN tahu? Aparatur sipil negara. Bukan sembarangan untuk bisa diangkat jadi ASN. Ya. Jika Pak Pendeta Yance menuduh Pak Dance Mumek gelarnya abal-abal, orangnya gangguan jiwa, gara-gara rambutnya panjang, maka sama aja menuduh sistem penetapan ASN bermasalah. Sehingga yang berijazah abal-abal, bahkan orang mengidap gangguan jiwa bisa diangkat jadi ASN sampai pensiun loh. Nah, apa bisa begitu? Ayo dipikir ya, masa iya orang bisa jadi ASN sementara ijazahnya palsu dan gangguan jiwa? Mau iya sehat dong mikirnya. Ya, kalau Pak Dance bisa membuktikan secara fakta dan data bahwa tuduhan Pendeta Yance Yosef itulah yang tidak berdasar, kalau begitu yang sebenarnya bermasalah, abal-abal dan mengidap gangguan jiwa, siapa nih? Pak Dance apa Pak Pendeta Yance nih? Udah jelas bukan Pak Dance. Dicermati dari sisi manapun, Pak Dance benar bisa membuktikan bahwa tuduhan yang ditujukan ke dirinya adalah tidak berdasar. Ya, beliau membantahnya dengan fakta dan data. Tuduhan bahwa beliau gangguan jiwa tidak terbukti. Tuduhan gelar MTH abal-abal juga tidak terbukti. Nah sekarang, hayo Pak Pendeta Yance, atau yang senalar dengan Pendeta Yance, buktikan dong bahwa Pak Dance sesuai dengan yang kalian tuduhkan. Buktikan kalian benar. Jika tidak, maka kalian bikin malu di depan jemaat. Kok pendeta menebar kebohongan sih? Yang lebih konyol lagi, tuduhan Pendeta Yance Joseph ini malah disambut sukacita kawanan Oten. Di channel-channel Oten mengangkat tuduhan itu seolah dapat amunisi baru untuk menyerang sang mualaf mantan pendeta Pak Dance Mumek MTH. Tanpa mereka mikir panjang bahwa tuduhan itu justru menampol Oten. Bahkan semakin mendorong mantan pendeta Pak Dance ini menunjukkan fakta dan data ke publik bahwa dia berada di pihak yang benar. Dia dituduhkan dengan segala hal yang negatif tidak dapat dibuktikan, bahkan dia dengan sangat cekatan bisa membantahnya dengan fakta dan data. Beliau bukan kaleng-kaleng. Dan Oten makin nyusep karena Pak Dance ini dengan sangat mudah membungkam kawanan Oten, baik dari segi pembuktian soal legalitas profesi maupun dalam hal adu argumentasi tentang doktrin beragama, dogma-dogma, dalil-dalil yang dijadikan dasar pemahaman kekristenan yang kemudian dia tinggalkan. Nah sekarang fakta yang ketiga, putri dari Pak Dance Mumek yang bernama Rara Mumek membantah tegas apa yang dituduhkan Pendeta Yance kepada ayahandanya. Tentu ini nampol banget, karena bantahan itu justru disampaikan saat Pak Bom dan Pak Yance masih live ngomongin bapaknya si Rara Mumek ini, yaitu Pak Dance Mumek. Semua penonton akhirnya pada tahu bahwa tuduhan Pak Pendeta Yance tidak sesuai fakta. Malu nggak nih? Panik nggak? Ya. Anaknya Pak Dance sendiri loh yang langsung membantah tuduhan Pak Pendeta Yance ini. Pendeta Yance bisa aja mengatakan tahun sekian pernah bareng Pak Dance. Tapi yang pasti nih, yang lebih tahu, yang lebih mengenal Pak Dance jelas putrinya sendiri.
yang sehari-hari bersama ayahandanya. Anaknya yang lebih paham keadaan, karakter, kebiasaan, keseharian Pak Dance ketimbang Pak Yance Yosep. Soal sekarang berbeda keyakinan, anaknya tetap Kristen sedangkan ayahandanya udah mualaf, tentu ini persoalan lain. Tapi tuduhan yang ditujukan kepada ayahandanya dengan predikat gangguan jiwa jelas tak bisa diterima anaknya. Wajar ya, wajar. Siapa sih anaknya yang rela dikatakan ayahandanya sebagai pengidap ODGJ, gangguan jiwa? Itu kan sama aja menuduh Rara anak dari pengidap gangguan jiwa, sama aja seperti itu. Wajar kalau Rara Mumek ini melakukan klarifikasi bahwa tidak benar tuduhan seperti itu. Ini tentu sangat menyakitkan Pak Pendeta. Anda jangan hanya melihat seorang Pak Dance Mumek ya, yang Anda mungkin kesal karena beliau masuk Islam. Tapi ingat, beliau punya keluarga, beliau punya istri, punya anak, punya saudara, punya keluarga besar. Ya, menyakiti, menyebut Pak Dance Mumek sebagai pengidap ODGJ, gangguan jiwa hanya karena rambutnya panjang, itu sangat menyakitkan keluarga. Ya, terutama lagi anaknya. Sampai Rara Mumek ini bela-belain masuk ke room yang di situ Pak Bom sama Pak Yance Joseph masih berbicara soal ayahandanya. Makanya jangan karena kelimpungan menyaksikan Pak Dance masuk Islam, efeknya tentu sangat luar biasa. Bikin kesel, sakit hati, kepala nyut-nyut, lalu menebar tuduhan yang sama sekali tak berdasar. Itu bukan hal yang beradab Pak Pendeta. Ya, semoga Pak Pendeta Yance ini bisa insaf. Ya, syukur-syukur bisa mengikuti jejak Pak Dance Mumek. Kalau nggak mau ya wes, itu hak Anda. Tapi mbok ya jangan tebar kebohongan ya. Malu dong ya di hadapan jemaat kok menebar kebohongan ya. Tak benar itu. Dan Pak Dance menantang siapa aja bisa datang ke markasnya, melihat langsung legalitas yang dimiliki oleh beliau. Ya, sekarang Pak Pendeta Yance berani datang nggak nih? Hadir langsung dan buktikan, lihati, cermati bahwa gelar MTH Pak Dance itu abal-abal. Berani buktikan nggak bahwa Pak Dance ini telah ditetapkan mengalami gangguan jiwa dikeluarkan oleh ahli medis. Jangan hanya perasaan Anda sendiri gitu ya, hanya karena dasarnya Pak Dance itu rambutnya panjang. Nah, itu tentu sangat-sangat aneh ya dalam sisi akademis ya. Bagaimana bisa membuktikan gitu ya. Ayo Pak Dance buktikan, ini tantangan buat Anda. Kalau enggak, ya mohon maaf, wajar kalau memang kalau pihak lain mengatakan Anda adalah seorang pembohong karena tidak bisa membuktikan. Nah, itulah tantangan buat Anda. Kalau Anda tidak membuktikan, ya mohon maaf, reputasi Anda seperti apa. Tapi kalau Anda bisa membuktikan, nah itu baru 2 jempol buat Anda. Sekarang saatnya Anda buktikan. Ditunggu Pak Yance. Nah, sahabat, itu aja ulasan dari Fakta Islam kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga menebar barokah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. It's 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam. Really? That's the word.